Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Bu. Kita bisa bertemu kembali ya dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah untuk pertemuan kali ini kita akan membahas lebih detail tentang aktivitas atau program yang akan kita berikan untuk Flora ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang atau tambahan materi tentang sistem perkembangan anak. Mulai dari mana sehingga kita tahu tahapan yang harus kita latihkan terlebih dahulu sehingga progresnya itu bisa dilihat gitu ya Bun. Oke, Bunda bisa melihat share screen saya ya. Ini untuk Flora ya. Nah, untuk sebagai materi tambahan gitu ya, akan saya berikan ya tentang prinsip dasar perkembangan. Saya pikir ini perlu ya Bu untuk memberikan bekal ya pengetahuan bagi Bunda bahwa ketika kita melatih anak, kita juga harus tahu ilmunya, gitu ya. Ilmunya yang seperti apa ya? Yang pertama bahwa perkembangan itu dimulai dari motorik kasar ke motorik halusnya terlebih dahulu, gitu ya. Artinya kita bisa melatih aktivitas yang membutuhkan sendi-sendi besar, gitu ya, seperti berguling, merayap, merangkak, berjalan, berlari, memanjat dan melompat, seperti yang pernah dulu saya sampaikan. Setelah kita perbaiki sistem sensori dasarnya, kita naik level ya, yaitu memperbaiki sensori motornya. Dan untuk memperbaiki kemampuan sensori motor bisa kita menggunakan aktivitas-aktivitas berikut gitu ya. Karena semua ini menggunakan sendi-sendi besar ya. Jadi keterampilan motorik kasar itu adalah keterampilan yang menggunakan atau aktivitas yang kita kerjakan dengan menggunakan sendi-sendi besar seperti sendi bahu, pinggul gitu ya, terus paha, lutut, terus pergelangan kaki gitu ya. Nah, itu semua sendi-sendi besar. Nah, adapun untuk motorik halusnya atau perkembangan fine motor skill-nya itu adalah aktivitas atau keterampilan yang menggunakan sendi-sendi ya, yaitu jari-jari tangan kita ya. Nah, ada pun aktivitas untuk melatih fine motor skill atau motorik halusnya ya, diantaranya membuka tutup botol, menggunting, menulis, memanipulasi benda kecil. Nah, kemarin saya lihat untuk checklistnya ya, checklist usia anak 2,5 tahun untuk kolom-kolom atau poin-poin yang tidak Bunda centang itu kan banyak yang motorik apa ya, kasarnya ya, yang masih belum bisa seperti berdiri satu kaki gitu ya. Nah, mungkin belum sempat ditaskan atau masih proses gitu ya, masih proses belajar gitu ya. Nah, itu dimatangkan. Nah, yang perlu diketahui bahwa ketika kita melatih anak itu memang awalnya kita cek dulu, misalkan naik turun tangga, si anak ini udah bisa belum? Oh, udah bisa Bun. Nah, tapi bisanya si anak itu udah sesuai belum dengan keterampilan anak usianya. Misalkan di anak usia sekitar 3 tahun atau sekitar 3 tahunan ya, itu bisa menaiki anak tangga dengan satu kaki secara bergantian ya. Jadi ketika kita mendapati anak naik ataupun turun tangga dengan dua kaki dalam satu anak tangga, nah itu berarti dia masih perlu banyak latihan gitu ya. Gunanya apa sih Bun? Kenapa kita harus memperbaiki keterampilan motorik kasar? Nah, karena ini sebagai pondasi Bun ya, sebagai pondasi bagi anak untuk belajar keterampilan berikutnya. Anak bisa fokus, bisa tenang, bisa menyerap ilmu, bisa menyerap pelajaran, mengetahui atau paham apa yang kita sampaikan ketika anak ini bisa fokus, bisa memperhatikan kemampuan atensi, konsentrasi, kemampuan anak untuk bisa fokus itu sangat dipengaruhi oleh keterampilan motoriknya ya, entah itu motorik kasar atau motorik halusnya ya. Nah, jadi apabila didapati anak kok masih tidak bisa fokus, dia sulit untuk duduk tenang, dia nggak bisa melihat satu objek secara
lama gitu ya. Dia sering teralihkan atau mudah terdistraksi dengan apa namanya rangsangan gitu ya, seperti gerakan ataupun suara. Nah, biasanya dia masih ada gangguan atau tidak sempurna, tidak atau masih ada gangguan lah ya pada sistem sensori motornya gitu ya. Nah, dengan aktivitas-aktivitas ini kita bisa mematahkan ya sistem sensori mereka ya. Hanya saja perlu diketahui ketika kita melatih anak perlu ada aturan ya. Nah, aturan ini terkadang yang tidak bisa dicerna atau belum diketahui banyak orang ya, belum diketahui oleh para orang tua gitu ya. Misalkan melatih berguling. Berguling itu ada targetnya ya. Kita melatih anak itu disertai target, disertai ukuran atau kualitas gerakan yang dilakukan anak gitu ya. Dan dia bisa nggak menyesuaikan instruksi kita gitu ya, atau cuma semaunya sendiri, atau hanya sekedar bisa berguling aja, atau dia bisa selesai dengan tugas yang kita berikan. Nah, itu semua berpengaruh pada kemampuan anak ya, Bun. Apakah dia masih ada gangguan atau tidak gitu ya. Nah, nanti banyak aktivitas yang motorik kasar ya dibandingkan motorik halus. Tetap saya berikan kombinasi antara motorik kasar dan motorik halusnya dan sama oral motornya ya. Nah, ini kendala yang ada pada flow ya. Kalau saya melihat video yang sudah kita kirimkan kemarin, anak kemungkinan masih ada kelemahan otot ya pada bagian punggungnya ataupun anggota geraknya ya. Nah, kenapa Bunda bisa tahu atau saya bisa tahu ya? Biasanya anak yang duduknya W sitting atau arah keluar gitu ya, itu mereka ada kelemahan otot gitu ya. Jadi dia ada sesuatu yang mungkin tidak beres gitu ya, entah itu kelemahan otot ataupun gangguan sensorial. Biasanya ditunjukkan dengan dia suka duduk sitting. Nah, kalau duduk sitting ini sering ya, ya jadi dia memang ada kelemahan otot dan ini tidak bagus jika dilanjutkan atau dibiasakan ya. Jadi ketika nanti Bunda mendapati anak kok duduknya W sitting polanya gitu ya, pola duduk W ya, sebaiknya diubah gitu ya, segera diubah dengan menyila ya, kaki bersila ya, kaki diteguk ke dalam bersila. Ini lebih baik dibandingkan duduk W sitting ya, dibandingkan pola duduk W gitu ya. Memang ini nanti lumayan lama Bun, mengubahnya lumayan lama dan saya mengalami sendiri gitu ya. Anak itu terkadang karena sudah jadi kebiasaan ya, begitu duduk pasti W, begitu duduk pasti W gitu ya. Nah, kita jangan sampai bosan ya untuk menegurnya karena itu nanti akan berlangsung lama gitu ya. Ayo duduknya bersila. Nah, sering kita menegur itu. Kalau anak tidak menghiraukan apa yang kita ucapkan, Bunda bisa melalui tindakan langsung kita ubah pola duduknya menjadi duduk bersila gitu ya. Dan ini agak lama gitu ya. Dia bisa duduk secara otomatis dengan duduk sila, itu prosesnya lumayan lama kalau sudah sebelumnya ada kebiasaan duduk W gitu ya. Nanti mungkin bisa saya share tentang apa yang terjadi ketika si anak itu duduknya selalu posisi W gitu ya. Nanti akan ada perubahan bentuk anatomi kaki, dia tidak mudah mengkoordinasikan antara anggota gerak bawahnya, dia juga biasanya juga tidak stabil ketika aktivitas gitu ya. Nah, ada banyak dampak negatifnya ya ketika si anak itu duduk pola W gitu ya. Oke, selanjutnya yang saya lihat ya, ada untuk kemampuan motorik halusnya masih kurang ya. Nah, itu untuk standar minimum di anak usia 2,5 tahun ya Bun. Sehingga ketika masih ada kekurangan, berarti memang seyogianya orang tua menyejajarkan ya kemampuan anak dengan seusianya seperti itu. Nah,
latihan dimulai dari mematangkan keterampilan motorik kasarnya ya. Karena ini motorik halus ya, sehingga kita berpedoman pada perkembangan ya ilmu secara ilmiahnya gitu ya. Itu Bunda bisa me, apa namanya bisa melatihnya ya dengan motorik kasarnya terlebih dahulu ya, motorik kasarnya uh, dilatihkan ya, dilatihkan terlebih dahulu, baru ke motorik halusnya nanti seiring sejalan dengan latihannya. Oke. Nah, yang kedua bisa diseling dengan motorik halus. Nah, jadi tidak melulu kita melatihkan motorik kasarnya aja atau tidak melulu kita melatihkan motorik halusnya aja, tapi dikombinasi ya. Nah, selanjutnya ditambah pematangan sistem sensori motor. Nah, nanti untuk tugasnya bisa saya selipkan ya Bun untuk pematangan sensori motor. Sebetulnya dengan aktivitas yang sudah saya berikan tadi itu secara include ya, secara otomatis akan memberikan pematangan ya pada sistem sensori motornya juga gitu ya. Karena tubuh itu bekerjanya secara hierarki ya, prinsip kerjanya hierarki, jadi kerjanya bareng-bareng, jadi seperti mesin ya. Kalau satu terperbaiki, yang lain juga ikut bekerja terperbaiki juga ya. Nah, sampai nanti berefek pada kemampuan kognitifnya, seperti yang kemarin di sesi 1 sudah saya jelaskan ya, kenapa kita harus melatih anak mulai dari bawah dasar dan tujuannya sampai di level kognitifnya, tujuannya level sampai di level akademiknya gitu ya. Nah, ini mumpung masih dini ya, usianya masih sekitar belum ada 3 tahun ya Bun. Nah, itu masih bisa dimaksimalkan karena masih golden age ya. Insya Allah perkembangan otaknya masih bagus ya, cepat gitu ya. Nah, jangan sampai kita lewatkan ya masa-masa golden age ini dengan pemberian gadget ataupun permen pasif lainnya gitu ya. Nah, semakin kita banyak bergerak, bertujuan gitu ya, itu akan memberikan stimulus yang baik untuk otak si anak gitu ya. Oke, terus selanjutnya karena saya juga sudah mulai bicara gitu ya, hanya saja belum jelas dan masih perlu ditambah kosakatanya. Nah, kosakata yang minim atau yang masih kesulitan itu juga dipengaruhi oleh keterampilan sensori motornya ya. Jadi semuanya berkaitan, yang mulai dari awalnya kita refleksi kita kerjakan refleks primitif yang masih ada, selanjutnya di fase-fase sensori kita latihkan, selanjutnya di fase motoriknya, baru ke bahasanya atau keterampilan dia berbicaranya, berkomunikasinya gitu ya. Nah, untuk program oral motor exercise nanti kita akan memberikan latihan penguatan otot pada bagian rahang mulut ya. Dan ini memang sebetulnya bukan spesialis saya karena ini biasanya dilakukan oleh terapis bicara. Tapi saya memberikan beberapa referensi gitu ya, beberapa arahan gitu ya untuk latihan flora ya, yang karena tahap ini sudah mulai berbicara gitu ya, sehingga harus diberikan fasilitas, diberikan latihan yang intens supaya tidak lupa atau tidak hilang lagi ya. Terus yang kedua adalah masas mulut ya. Kemarin sudah saya berikan juga ya Bun untuk videonya. Nanti tolong dilatihkan setiap hari karena ini selain memberikan penguatan otot pada bagian mulut juga memberikan integrasi refleks primitif ya yang masih melekat terutama di oral motornya atau di mulutnya ya, seperti routing ataupun refleks lain, misalkan dia masih susah makan ataupun dia masih gangguan di mulut yang lainnya. Nah, itu bisa nanti dilakukan juga ya, meskipun tidak melulu dengan masas mulut aja ya, tapi terutama perbaikan fondasi dasarnya tadi ya. Terus yang kedua adalah gerakan lidah atau ya gerak lidah ya. Nanti saya berikan gambarannya aja ya. Nanti silakan kita melatihkan juga, dimaksimalkan ya. Bisa menggunakan stick ya. Nanti insya Allah ada contohnya ya. Nah, ditambah penguatan otot tadi ada bagian perut, diafragma, leher, karena ini juga berpengaruh ya, kekuatan otot pada bagian leher, pada diafragma ya. Kalau kita
berbicara itu kan ada penekanan ya atau tekanan ya Bun yang kita berikan pada eh, pada bagian diafragma ataupun perut juga terkadang juga ikut gitu ya. Nah itu dikuatkan gitu. Jadi komponen-komponen yang digunakan untuk bicara anak itu kita perbaiki satu persatu gitu ya. Nah selanjutnya, nah aktivitas motorik kasar ya yang nantinya akan kita latihkan selama beberapa waktu ke depan gitu ya. Yang pertama, tolong nanti Bunda biasakan duduknya bersila ya. Yang kedua, nanti latihan berguling ya. Kita mulai dari seperti awal lagi dulu pun tapi udah berguling. Nah, ini untuk membiasakan karena dia motorik kasarnya masih kurang gitu ya. Maka perlu dilatihkan gitu ya. Kalaupun Mas sudah bisa ya dengan memindah bola tentunya ya, tetap ada target. Dan ini merupakan 50% keberhasilan dari terapi ya, target seperti itu. Oke, selanjutnya merangkak di dalam terowongan sambil memindah bola ya. Oke, saya lanjutkan. Tadi ada terjeda adzan ya Bun. Nah, selanjutnya yang akan kita latihkan lagi adalah merangkak di dalam terowongan sambil memindah bola ya. Selanjutnya jalan dengan lutut sambil memindah bola tentunya, lempar tangkap bola, lompat sambil memindah bola ya, 3 kali lompatan, terus bersepeda roda 3 ya, memanjat ya, itu untuk motorik kasarnya. Sedangkan untuk motorik halusnya ya, motorik halusnya, nah untuk motorik halusnya ini kan berkaitan dengan kekuatan otot pada jari-jarinya ya. Yang pertama, nanti membuat bola dari plastisin atau membuat objek sederhana dari plastisin, mungkin bisa membuat bakso atau sosis dan lain sebagainya yang sederhana tentunya ya. Lalu nanti dipencet-pencet ya, sesuai dengan jari-jarinya ya. Semua jari harus difungsikan, entah itu kanan, entah itu kiri ya. Nah, selanjutnya memasukkan karet gelang ke dalam 2 pasak sejajar. Nah, ini untuk melatih koordinasi kedua tangannya. Nanti bisa saya berikan videonya. Terus yang selanjutnya bermain fingerprint, ya, bermain atau mengecat ya, dengan jari-jari tangannya. Terus menggambar di pasir atau di tepung juga boleh ya. Di tanah juga lebih bagus gitu ya. Terus meremas puisi, memindahkan air dengan busa ya, menggunakan busa gitu ya. Gitu. Nah, ini untuk aktivitas oral motornya ya. Nah, yang pertama nanti bisa dilakukan dengan meniup gelembung pertama ya. Meniup dulu ya. Terus yang kedua berkumur dan sikat gigi ya. Terus meniup tisu, meniup peluit atau segala macam modelnya, atau trompet kah, peluit dengan segala macam bentukannya atau modifikasinya ya, dan menggerakkan lidah. Nah, nanti menggerakkan lidah itu bisa dengan seperti ini ya Bun. Ini ada gambarnya A, I, U, E, O ya. Terus menggerakkan mulutnya, mengeluarkan lidahnya, kanan menggerakkan ke kanan ke kiri, ke atas ke bawah. Terus menggerakkan rahangnya gitu ya. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya, nah ini untuk jadwalnya flow itu di hari kedua. Nanti di antara aktivitas-aktivitas yang tadi sudah saya jelaskan, itu ada 5, saya ambil 5 aktivitas, sehingga Bunda lebih fokus ya, tidak terlalu banyak ya aktivitas yang dikerjakan, tapi fokus pada 5 aktivitas ini. Nanti insya Allah setiap hari ada 5 aktivitas atau 5 jadwal yang bisa Bunda kerjakan. Nah, adapun nanti misalkan Bunda ada kesulitan, pun minta tolong videonya ini ada nggak gitu ya. Nah, bisa nanti saya kirimkan ya kalau Bunda belum jelas cara mengerjakannya. Oke? Nah, yang pertama, nanti silahkan minta anak berguling sambil memindah bola. 5 saja ya. Nah, ketentuannya nanti ketika berguling boleh dilakukan di atas
kasur ataupun matras ya, yang penting tidak langsung di lantai karena sakit gitu ya, biar aman juga si anak, dan saat berguling tangannya membawa bola ditaruhnya di atas keduanya sehingga memudahkan untuk bergerak, entah itu ke samping kanan ataupun ke samping kiri kalau tangan di atas gitu ya. Nanti bisa dilihat kok Bun gerakannya atau kualitas gerakan saat anak berguling itu seperti apa, apakah masih ada refleks primitif atau sudah baik gitu ya. Oke, terus selanjutnya yang kedua, merangkak di dalam terowongan sambil memindah bola ya. Nah, jadi untuk merangkak sendiri ini terkadang kalau anak yang masih kesulitan gitu ya, masih kesulitan merangkak, dia masih belum konsisten gitu ya. Biasanya orang tua ketika mengajari anak merangkak itu bolak-balik dalam terowongan. Nah, itu yang tidak dibetulkan ya. Jadi ketika Bunda memberikan instruksi, ayo ambil bola, dibawa masuk terowongan sambil merangkak. Terus begitu dimasukkan bolanya ke ujung ya, kalau udah sampai di ujung dimasukkan, nah itu keluar keluar dulu anaknya, baru ngambil lagi bola, baru masuk lagi, lalu dimasukkan lagi, keluar lagi. Nah, jadi melewati luar kalau mau masuk, jadi nggak mundur, nggak balik di dalam terowongan. Nah, itu nggak diperkenankan gitu ya, harus sesuai prosedur itu diulang-ulang terus dengan posisi yang sama ya, konsisten ya. Kalaupun anak mogol misalkan, pun dibantu ya, anak misalkan mogol itu macet di jalan, nggak mau ngerjakan, boleh dibantu kok ya. Yang penting target selesai ya. Misalkan untuk Flora, saya kira lima bola itu udah bisa ya, memindah 5 bola ya, dan sediakan pas 5 ya, tidak usah banyak-banyak ya, 5 cukup ya. Yang ketiga, membuat bola-bola dan sosis ya dari plastisin lalu dipencet menggunakan jari, jempol, dan telunjuk ya. Nah, tolong ini nanti bisa dilatihkan ya setiap hari supaya anak bisa menguatkan atau bagian jari-jarinya, terus bisa kemampuan dexterity-nya ya, memanipulasi benda-benda kecil itu bisa dilatihkan dari sini, dari aktivitas tersebut gitu ya. Yang keempat, memasukkan karet gelang ke dalam 2 pasak. Ini nanti saya berikan videonya ya Bun, untuk latihan koordinasi gelang ya. Nanti Bunda tinggal menyiapkan karet saja. Kalaupun tidak ada pasak, nanti Bunda bisa menggunakan kaleng ya. Kaleng roti itu bisa ya, dimasukin karet. Ya karetnya jadi dimasukkan gitu. Nah, tapi biasanya agak kesulitan juga kalau untuk anak ya. Nah, yang lebih mudah itu menggunakan pasak gitu ya. Nanti saya berikan videonya insya Allah ya. Nah, selanjutnya yang nomor 5 adalah meniup gelembung. Jadi bermain gelembung ya, gelembung udara atau balon udara ya. Bukan balon yang besar itu enggak ya, tapi balon sabun ya, ditiup. Tapi jangan pakai sedotan ya, Bu, nanti takutnya disedot. Nah, kan berbahaya. Jadi ditiup. Jadi pakai menggunakan kawat kecil yang ada pegangannya gitu ya, terus ditiup. Nanti diberikan contoh dulu. Nah, itu untuk selain untuk melancarkan ya udara yang keluar dari kita, dari mulut kita, pun juga menguatkan atau bagian diafragma kita. Kalau sering meniup kan lebih kuat lagi ya ototnya ya, karena ini diperlukan saat kita berbicara, ada tekanan udara yang kita berikan sehingga kita bisa mengucapkan suara. Dan ini adalah suatu keterampilan ya. Oke, mungkin itu ya Bun, beberapa materi atau materi tambahan ya, dan tugasnya ya yang saya berikan. Untuk berikutnya nanti bisa saya jadwalkan lagi aktivitas yang lain lagi ya, selama 7 hari insya Allah ya. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk materi dan tugasnya. Saya harapkan Bunda bisa paham. Kalau tidak paham, bisa ditanyakan. Akhirul kalam, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.